Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya. Selamat datang, kita berjumpa. Esok nanti kita berjumpa pula. Ratingnya tidak berpisah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Apa kabar, Be? Sehat? Tidak ada demam? Alhamdulillah. Jadi sampaikan kalau kita di masjid, kalau kita di badailo, tapi ditanyakan apa kabar, sehat walafiat. Kalau sehat walafiat itu kan dipergunakan ke jalan kebaikan. Kalau sehat baik itu belum tentu. Nah, jadi sehat walafiat. Ibu sekalian yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita kembali datang bertemu bertatap muka dalam pengajian rutin, yaitu 2 minggu sekali. Mudah-mudahan dengan datangnya, dengan hadirnya kita di masjid ini, Allah turunkan hidayah kepada kita hingga kita dapat menemukan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini. Pagi ini spesial, memang sengaja aku ngajak jemaah rumah. Pertama silaturahmi, kenalan, karena aku lama di sini, jadi itulah keluargaku, itulah jemaahnya. Dan memang keberangkat ke sini tadi, namanya anak-anak kecil ini, naninggalkannya itu dindak tulah. Padahal badannya agak kurang sehat itu. Tadilah dia jauh minum sirup di jalan lah beberapa kali kekadu. Hanya mudah-mudahan lemak dan lah minum sirup lah mudah. Jadi kemarin itu mungkin dia minum es, ngari makan tempuyak. Jadi musim dia ditinggal kemari ke kebun makan tempuyak, petang kakang beli es pula, dia ada laju. Hanya minta doa. Dan di samping itu ibu-ibu sekalian, insya Allah aku lah cerita ngagi ayo yor tadi, ngagi ataupun namanya Yowiwi, aku hari minggu insya Allah akan ngantat anak-anak kuda ke Tangerang. Jadi kebetulan minta doa ke kamu, mudah-mudahan perjalanan aku ngantat anak tuh sehat, selamat, anak menumpu pendidikan kelak dia lancar. Minta tolong doa. Kemudian itu memang sengaja ku jasa ini, aku minta tolong karena jemu di sini banyak di Tangerang. Jadi kalau mungkin tanah penelpon salah satu keluarga, jadi lemak nitip ke anak tadi. Apa namanya di sana, anak empai kali tulah merantau. Suram, jadi yang mana ada kira-kira yang berada yang di situ, baca satu numpang kalau dia perai kapo itu gitu. Nah, demikian sekedar perkenalan sambil anak-anak lele itu gila kita terus ngaji. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dengan rajin kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga syafaat itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Karena lagapat ku kecekabo amal-amal tu yang begitu banyak kita laksanakan, jangan lupa kita bersolawat. Salawat itu adalah kunci dari segala-galanya amal ibadah. Lah 40 kesampaikan ibadah-ibadah lain tu banyak kita laksanakan, belum tentu diterima oleh Allah. Tetapi kalau kita berselawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan langsung kata cepat itu apa yang kita minta itu. Allah itu memberikan kepada hambanya yang dikasih dan dicintai itu tidak sembarang. Banyak jemeni mendapatkan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Arti Ar-Rahman itu pengasih dan Ar-Rahim itu penyayang. Kalau Ar-Rahman pengasih, Allah itu menunjukkan lagi setiap umat di mana baik berada, setiap makhluk yang ada di atas muka bumi. Tidak terkecuali jemenya bejat, tidak terkecuali jemenya kafir, tidak terkecuali jemenya beriman, binatang, kecil dalam batu baik, Allah berikan sifat Ar-Rahman. Artinya apa? Maha pengasih. Dinju maha pengasih. Akan tetapi maha pengasih Allah ini belum tentu Allah berikan maha penyayang. Kalau Allah berikan maha pengasih itu seperti dicontohkan kepada orang-orang kafir di luar daripada orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kalau dia minta, kalau dia bersedekah langsung diganti oleh Allah Subhanahu. Akan tetapi di alam sana kele dia tidak nikmatinya. Karena mengapa? Karena ibadah yang ia berikan itu tidak lillahi ta'ala. Jadi itulah yang disebut galak sebutkannya Nge Abdul Somad itu, kalau jema diinjok akan tetapi dia semakin jauh dari Allah, itulah yang dinamakan istijrot. Apa? Istijrot itu bahasa kita diampuk. Apa bahasa kita? Dipuyuya. Diinjok ka terus, Nah. Aja semakin lupa dengan Allah. Galak di kamu lu itu. Injok terus. Nah. Hanya semakin lupa kepada Allah Subhanahu. Akan tetapi kita nak ngaji ini ingin Ar-Rahman diberikan kasih dan diberikan sayang oleh Allah. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diinjak oleh Allah, kita pacak nikmatinya, kita pacak tenang, kita pacak damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak jemaah kaya akan tetapi dia diinjak Ar-Rahman Ar-Rahim oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk banyaknya pening pala. Bermobil banyak, pening pala. Dek berduit, pening pala. Jadi selalu kehidupannya itu dia tahu dinikmati padahal segala ada. Ada di kamu yang menemukan itu. Sengginya nak balik ke rumah sedot. Kebila malam nak siang benar. Dia tertunggu, itu tadi kan. Berbeda dengan orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau dalam pandangan kita, endok, itu kata kita kurang, endok, kata kita alang kesederhana aja. Tapi kehidupannya santai. Santai, sembayang masih gawekannya, makan puji gulai cabai garam bebalor, itu dikit baga bosan dia pacar nikmatinya. Badannya sehat, diajak ngicik, dia nyambung. Dia mudah menanya nyembola. Jadi nyambung gala artinya apa? Artinya kehidupannya tadi dibawa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekendaan kita itulah. Nah, sesuai dengan tema tadi, kalau nak jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, ini ada yang kumpai ini. Kalau nak mawaddah sakinah sakinah mawaddah warahmah itu tidak lain kuncinya gisiko takwa. Apa takwa? Takwa. Takwa itu adalah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Itu dengan penuh keikhlasan. Nah, Ustaz lolok manunian dijadikan bahasa keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ibu sekalian rahimakumullah. Dalam kehidupan kita ini kalau kita renungkan alam kecepat waktu ini berjalan.
Isan dia kecil, kita tumbuhlah menjadi remaja, tumbuh menjadi tua, berbini, beranak, bercucung. Dia keras itu kan? Terus naik pula sampai kita latu ini, latu baik kita tidak pernah bermimpi latu. Ada dia nak bermimpi latu? Gi muda itulah kan bermimpi. Gi muda itulah. Satu termimpi dan sekolah. Awak latu ni. Satu termimpi lain pula kan. Nah, akan tetapi kalau hal-hal yang seperti itu tuh itulah rahasia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada nginak jemetua berhiasannya. Awak latu masih berhias teman benar. Kata para sahabat, ya Rasulullah tu apa dia itu? Itulah katanya gambaran dunia. Bahwa dunia tu latu hanya masih dipoles-poles tulah. Awak latu dunia itu tadi hanya kita tidak pernah kerasakan latu. Nah jadi kembali ke tadi. Hidup ini kata cepat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Terus berjalan dulu itulah sampai 1 abad. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kata Rasulullah antara 60 dan 70 tahun. Siapa nih 60 tahun? 62, 70? Nah, lah dapat diskon. Alhamdulillah. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita renungkan kalau 60 tahun itu mungkin atau tidak kita sampai 10 tahun lagi. Mungkin apa tidak kita sampai 5 tahun. Nah kalau kita tidak ngaji, tidak pernah kita rasa sadar dulu itu. Akan tetapi dibalik lagi ke pangkal, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dia tidak tergantung kecil, tidak tergantung besar, tidak tergantung tua, tidak tergantung muda. Kalau sampai pada waktunya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya barang yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Kamate gale kaya mati, miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Nek kaya lagi muda mati, apalagi nek buntu. Soeharto tu bu 50 tenaga ahli dokter. Soeharto dulu, Mamang Soeharto tuh. 50 kan tenaga ahlinya, dokter segala dikumpul ke 50. Hanya dia sanggup menghadapi malaikat maut. Dia tekulah di malaikat maut tuh, dokter 50 tuh tadi. Nah, dia tekulah. Nah, bertahun-tahun kita mengumpulkan cintanya kita kepada dunia ini, bertahun-tahun kita. Yang kita banggakan itu apa? Kita membanggakan anak, kita membanggakan laki, bini, kita membanggakan bandu banyak, kita membanggakan mobil. Sampai kita nak lemak kehidupan, nak bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, kita sampai seringkali lalai kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Peras keringat banting tulang. Jangankah kita begawe dang payah, dang hari bermasak saja kadang-kadang sedot lagi sembahyang. Ada di dalam hari bermasak dulu cik, dan ninggalkan sembahyang. Ada di dalam. Ninggalkan sembahyang lah sedot benar itu mana lah berat liut. Lah bagi itu tu tadi kan nguncaka masaan tu tadi, mana lah tekantok siang malam payah itu lah ditambah rasa sedot pula. Kalau tidak diberikan hidayah keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedot benar itu. Jelas tidak? Sedot benar. Itu. Jadi itulah. Jadi kebanyakan kita kadang-kadang melaksanakan ibadah kepada Allah itu kalau kita tidak, iman kita tidak kita dilatih dan dilatih, maka semakin jauhlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling banyak terjadi itu lalai itulah. Dia begitu payah dalam kehidupan dunianya, antara hidup dan mati ingin mencari kebahagiaan, ketika di dalam kubur alangkah naibnya. Apa yang dia banggakan di dunia ini ternyata ketika di alam barzah, jangankan sampai alam akhirat, sikok baik dia nak bantu dalam kehidupan dia di dalam situ. Maka apa yang harus kita persiapkan? Nah inilah nek kadi sampai ke ini sampai pada kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Artinya ada harus kita batak bentalan je.
bentalan. Kalau di dunia ini kita membentalkannya alap-alap, rapi, isinya alap, insya Allah membatak kele alap pula. Kalau kita di bebataan, apa dicontohkan oleh para ulama itu seragi ngagi jeme musafirkan nyebrang. Musafirkan nyebrang, jangan karena berperahu, bebataan lagi ada. Tenggelam tulat itu. Dia luka itu, teberak tulat itu kan. Yalah deh. Sementara jema yang kang ngigimin kita tidak kekurangan lagi. Siapa yang kang ngigimi kita nih? Sementara kita lah berjalan dulu itu. Nah, jadi itu apa yang harus kita bata? Bentalan itu apa nih yang harus kita bata untuk menuju menjadi keluarga bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi bahagia dunia, bahagia akhirat. Nah, bahagia dunia dan bahagia akhirat ini nak sekeji. Nak sekeji. Di dunia ini tadi memang nak benar, di akhirat tadi menerima konsekuensi dari kebenaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal 3 yang harus kita persiapkan. Minimal 3. Itu apa yang pertama? Yang pertama yang harus kita persiapkan, kita harus ada amalan andalan. Nggak ada andalan kita nih. Ngapa Ustaz nggak ada andalan? Karena ibadah yang kita laksanakan itu, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat, bahkan sampai kita diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, itu masih banyak kurang. Itu apa kekurangannya? Ibadah sholat misalnya. Ngapa kita diajarkan? Maka kukicakan lagi waktu minggu lalu, ngai ayo kadang katanya ada pula jemaah dinda lagi berdoa tuh. Ngapa kita setiap selesai sholat itu ya disuruh berdoa, Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahussauna wa ta'abbudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal. Artinya itu apa? Karena kita ini sifat manusia ini tidak pernah terlepas dari hilaf, salah dan dosa, maka kita bermohon kepada Allah. Sembayang tu jarang kita ni di debu corupuan. Ada di debu corupuan. Sembayang tu. Rupuan kita cengki berjalan-jalan, jalan di deh. Nah, lagapat ku kicaka, rupuan kita berjalan. Artinya tidak sempurna kita melaksanakan ibadah. Nah, udah itu kita melaksanakan ibadah puasa. Melaksanakan ibadah puasa itu kadang-kadang jauh nih kita dari yang diharapkan oleh Allah. Mencapai redha Allah padahal tujuan daripada puasa itu. Kadang-kadang kita berpuasa itu memang badan puasa, perut puasa, akan tetapi mulut kita tidak puasa. Itu memang kita nih itu. Artinya banyak ada kekurangan. Banyak kan? Termasuk kekayaan yang kita miliki itu. Lah kaya kita yang seharusnya ada sampai batas nisab. Batas dia dihitung mengeluarkan zakat. Dinda kita mengeluarkannya itu. Lah dikeluarkan pula. Ada pula mempunyai rasa kesombongan di dalam diri. Padahal ibadah apapun, kata Rasulullah SAW, sekecil apapun manusia itu, kalau sedikit baik dia sebesar biji zarah, atau sekecil debu ada kesombongan, maka tidak pantas mendiami di dalam surga. Nah, setan itu, setan itu malaikat itu. Lah pernah cicip dalam surga. Hanya 1 kali dia sombong, dikeluarkan di dalam surga. Kemudian Nabi Adam sombong. Gara-gara itu apa? Gara-gara dia satu baik kesalahan pula dengan Siti Hawa, langsung dikeluarkan dari surga. Artinya dia tahu nian kita tak nak sombong itu. Dikit baik dia tahu. Ama kita di mana entah masuk surga apa di dalam keruan. Rombongan itulah masuk surga, lah dikeluarkan pula. Nah, Ustaz dia mana nian jema dikatakan sombong itu? Apa kali dia bergelang banyak, Ustaz? Bukan. Apa kali dia ber-HP banyak? Bukan. Apa kali dia HP banyak, banda banyak disombongkannya? Bukan. Sombong yang paling dilarang oleh agama itu tidak lain adalah
orang yang menolak kebenaran. Itu tingkat satu sombong. Menolak kebenaran. Oh, yang kemuncang ngecak kang ngajak jema ilok ni laju terus nih. Pala kaba kita begilok, pala apa kita begilok, pala kita begilok. Hanya giliran dia dikicii, dia dindak. Salah satunya itu jemanya menolak dari kebenaran. Asalnya encelu tu apa kina gawe jema ilok. Ngajong bersedekah, ngajong gawe ilo, encelu gawe itu kurang. Hanya ketika dia dikecekan, dia dindak pula menerima kebenaran tersebut. Maka itulah sombong tingkat satu. Sombong ni ada tingkatannya itu. Itulah yang disebut syirik khafi dan syirik jali. Syirik khafi itu syirik tersembunyi, sombong dan lain sebagainya. Syirik yaitu jali adalah syirik yang nyata. Benar-benar kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesombongan itu luar biasa yang tidak akan mampu menghantarkan kita pada kemulusan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kesombongan itu terjadi, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu ada tiga di dalam Al-Quran itu nek diabadikan aja menyesombong. Yang pertama siapa? Setan. Kenal dia dengan setan? Kenal dia dengan setan? Nek pertama ia paling sombong diabadikan di dalam Quran itu setan. Adinge kakak pucuk iblis, adinge setan. Bude beradik itu. Kamu baik, dia lah kenal, hanya kamu belum kenal. Ibarat kita nih bahasa ngeti itu tuh kan. Apa namanya? Kenal hanya belum pernah bertemu. Keruan ngenamu. Keruan ngenamu hanya belum pernah bertemu. Itu apa yang pertama tadi? Iblis. Kemudian yang kedua, siapa yang diabadikan di dalam Al-Quran itu yang sombong itu adalah Mang Fir'aun. Mamang Fir'aun mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditenggelamkan di laut merah karena dia sombong. Dia mengaku Tuhan dan segala apa yang dimilikannya itu, harta, pangkat dan jabatan itu, mengaku bahwa itu adalah milik dia, bahwa itu dia campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di laut merah. Ketika ia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nak ngucapkan kalimat la ilaha illallah, ambilkannya tanah ngagi malaikat isan di dasar lautan, disempalah mulutnya sehingga tidak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena manusia pun berdosa lo mana baik kalau di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin masuk ke dalam surga. Akan tetapi karena ia dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah, saat dia nak mengucapkan la ilaha illallah, saking bencinya ambilkannya tanah yang paling dasar daripada laut itu, sempalkannya ke mulut Fir'aun tadi. Dia tahulah ia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Kemudian yang ketiga, sapagi di dalam Al-Quran itu jemana sombong, tidak lain adalah namanya Mangkoron. Korun. Mamongan pula itu. Korun. Siapa? Korun itu, Bu. Kunci bandenya tuh di Batak ngari unta, ngari apa namanya kuda, berpulau-pulau di Batak. Kuncinya baik. Kuncinya baik di Batak tuh. Dek Batak, li kata itu kan. Mata kuncinya baik. Akan tetapi ya sombong, tidak ada campur tangan menurutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala azab, sehingga dibelah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bumi, ditenggelamkan semuanya hartanya, yaitu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi banyak yang salah perasakan, banyak pula je nak kaya merentas, mencakal harta karun. Harta sampai kiamat dia dapat harta karun tuh. Paling dapat besi yang kos. Tahu bagaimana?
batu kapak bari. Makanya banyak jemaah terjadi itu nek dia nak kaya benar mencaka harta karun. Kemana nyaka harta karun tu? Lah ditenggelamkannya, lah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling dapatlah balau, keres. Itu. Bapak-bapak hadirin sekalian rahimakumullah. Ketiga, pertama tadi iblis, yang kedua yang ketiga Qarun. Yang keempat, siapa yang keempat? Kalau ada jemaah sombong dari kamu, dialah yang keempat. Ada jemaah nyombongi kamu kan, ngomong ke kamu tar awak buntu awak ini katanya kan, ngici iki kata ustaz, dengar kami kabar. Ada 3 di dalam Al-Quran tu jemaah sombong dan ada pula siko agi tambahannya 4. Yang pertama iblis, yang kedua yaitu Fir'aun, yang ketiga Qarun, yang keempat Kabah. Ama ada jemaah sombong lagi cekal itu. Yang keempat siapa? Kabah. Hanya di luar daripada Al-Quran. Ya kita bersihkan kepada Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi. Subhanallah terus walhamdulillah illa billahil aliyyil azim. Jadi ama udem sembayang berdoalah Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahusana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah aku mohon terimalah ya Allah puasaku, terimalah sujudku, terimalah rukuku, terimalah amal ibadahku dan sempurnakanlah atas kekurangan ibadah yang kulaksanakan. Jadi pertama tadi itu apa? Harus ada andalan. Nah, andalan tadi itu apa gunanya? Karena nutupi gawe kita tadilah. Nek ngatupi gawe kita tadilah. Ngapa kita ceritakan? Ada jemaah yang dibongkar kuburannya waktu entah tahun berapa disaksikan dalam RCTI itu, jemaah dibongkar kuburannya, saat dibongkar tadi manusia itu tadi masih utuh. Apakah manusia itu tidak berdosa? Seluruh manusia pasti berdosa terkecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setelah dibangkit, ternyata setelah diambil, ditanyakan ke keluarga, tua punian amalan bapak ini sehingga ia dibongkar jasad masih baik utuh. Di luar jangkauan tidak amal utak kan. Jadi dia kan ada dipendam, dibusuk-busuk. Itulah kuasa Allah Subhanahu dianjakannya kuasa Allah. Ternyata setelah ditanyakan engkau sedini dulu penghulu. Nah, siapa nak nikah gratis? Dia ngambil bayaran. Karena zaman dulu tuh sedot galau je mau jadi penghulu. Kamu baik ni galak. Karena dulu terus terang kok, mungkin kamu masih teringat kan, banyak je menek dia begaji. Jadi guru ngaji, jadi ketep, jadi pegawai negeri bayar sedot dulu tuh. Nah, ternyata di ini tadi nikah kajma mungkin dengan ketulusan dan keikhlasan dia itu menjalankan sunnah Rasulullah, perintah mempermudah orang menikah tadi untuk mengalami dia jalur dia, maka itulah yang membuat dirinya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dipindah ke kuburannya karena pelebaran jalan masih saja dalam suasana harum, kain kapan kulat dide, hancur dide dan lain sebagainya.
Masih berdosa je metode. Hanya dia ada andalan adalah ikhlas dan tulus membantu melancarkan pernikahan jemaah. Ada lagi betina, gi muda, masih gadisan, dibongkar pula kuburannya. Ternyata dia tuh engkasa apal Quran. Apal Quran. Sekali lagi kau mongkat dia, berdirilah manusia tuh ya dia berdosa. Pasti ada dosanya. Tapi ada andalan. Jangan sampai hanya andalan kita ke sahadatullah. Susi masuk surga andalan dia ngagi kakak tadi kan. Andalan nama masuk surga ke sahadat waktu nikah tulah. Nah, misalnya itu kan maluan pula kita landulu gala kan. Siko landulu, 2 landulu, 3 landulu, satu dikinain. Ada ngapa kata siapa itu masih kina. Kalau pergi kalau sampai kalau dewe masih kina kan masuk dalam blender tadi. Nah, tapi karena sahadatullah. Jadi jangan sampai. Nah, Ibu Bapak hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi minimal tuh andalan kita apakah berselawat 100 kali di sembahyang sehari semalam. Misalnya kalau 100 kali, kalau 20 5 waktu berarti Udem sembahyang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udem sembahyang tuh 20 kali baik. Nah, kalau 5 waktu berarti 100 kali. Sebab amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan beza. Percuma beza amu dia ikhlas sekali itulah. Baca Quran sekali lantak 3 lemper, hanya sebulan dia ngaji. Setahun dia dibuka. Gila dikit-dikit baik 5 ayat 10 ayat amun baca selemper hanya tiap malam. Semalam sagi semalam minimal selemper. Di mana waktu net selang apakah subuh setengah lemper ataukah udah isya setengah lemper atau udah maghrib. Hanya rutin. Nah, itu nanti akan datang untuk membantu kita sebagai amal andalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ngamalkan surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itulah rapat kukicika. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. 33 ayat dibaca saja tiap petang, kita baca saja pokok antak katido ndak alat. Ayat itu nanti ketika kita berada di dalam kubur, ayat itu datangnya kita akan membantu kita. Ketika kita dalam kubur, dia datang membantu dan menemani kita. Jadi amalan-amalan kita tuh itulah yang akan menjadi andalan dalam kehidupan kita. Makanya nak belajar ngaji. Kalau belum tahu ngaji belajar. Kalau tidak belajar minimal amalan. Amalan tu apa Ustaz? Aku keruan itu gikulhu tulah diapal. Jadilah. Karena 1 kali membaca kul huwallahu ahad itu sama membaca 1/3 daripada Al-Qur'an. Hanya tidak tulus, nah ikhlas, hanya tidak akan ada pula kulhu saja diapal-apal. Pintaan kata, minta anak lah ada anak, minta 2 lah boleh pula, minta 3 lah boleh pula. Bande lah boleh pula ya Allah sampai kala aku ni anak ni lah benantu kala nemukan nantu lah bertemu pula dengan nantu. Ya Allah panjang kala umurku ni ya Allah aku nak ngina lo mana cucu lah panjangkannya pula. Hanya kita minta banyak kita minta kita sembahyang masih ke kulhu ina atau inatullah. Memang itu diterima yo. Diterima kita tuh. Cuman ala kemaluan kita. Ayat juz 30 tuh kita G2 tuh lah hafal. G2 tuh. Nah, pintaan kita lah banyak dikabulkan, pintaan kita tadi lah banyak proposal kita tadi hanya kita gitu itulah. Perangai Allah itu Bu, kalau sama dengan perangai manusia masa Allah di dunia kita jauh nih sandi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kamu kita dipantau jangan kaji melayan mah. Anak kita saja. Mar, tidak nganeng. Umar, tidak nganeng.
Mar. Dia dengan yang, hoi bless. Gitu kan? Akan tetapi kalau Allah tuh dipantau, makanya kata bezak pahala cuma ngajak sembahyang tuh. Hayya 'alas shalah. Pala menuju kemenangan. Itu mewakili panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan Allah itu tuh. Ningalan gitu lah dengan neng. Cerita pocok tiante. Cerita di bawah rumah. Masalah dengan neng saja. Tambah banyak saja cerita ini tadi kan. Banyak pokoknya nyambung ke sini, nyambung ke sayuran, nyambung nyambung ke kebun, nyambung ke kawude-gule. Ulang lagi dipantau pagi, masih itulah pula. Dipantau pula umur 40, masih pula. Akan tetapi Allah yang Maha Rahman dan Allah Maha Rahim. Itu apa kata Allah? Wasari'u ila maghfirah. Sini cepatlah menuju ampunan aku. Dek masalah kamu berdosa banyak. Kamu banyak dosa, penuhnya dosa seperti buih di lautan itu. Akan tetapi rahmatku kata Allah jauh lebih besar daripada dunia beserta isinya. Tapi janji Allah, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Bertobat kepada Allah. Masih gitu kan diterimanya. Kita tadi lang kencang kita. Sampai 3 kali dia nengi. Kabar nih. Itu kan nama kita. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala dibuka selebar-lebar asalkan manusia itu mau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu apa tadi pertama? Harus ada andalan. Milihlah kamu baca Quran. Petang. Nyelaku kisah kalau kita nak ngapalkan, nak rutin, nak banyak segalanya kapu tuh, aku terus terang bu, empola kamu pantau Ustaz, seluruh doa tuh diapal aku. Banyak diapal. Masuk kamar mandi, berdoa. Nak berbaju, berdoa lagi. Karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Nak berkaca, berdoa. Kan ada galakan doa itu tuh. Nak memakai baju, ada boleh doa. Nah, jadi minimal Indo kita hafal kayak itu. Jadi maksud aku tadi kita harus ada andalan. Tuh apa andalan kita? Baca Quran, salawat, sedekah, milihlah. Karena pintu surga itu ada 2 genyit itu. Kawan mana kita sa? Dengkap. Kawan mana? 2 zakat kita tidak mampu berzakat. Nyala dia. 2 sedekah tidak mampu pula kita sedekah. 2 ahli salat malam. Jema tidur dia kita tambah ngeroh. Lewat mana lagi? Puasa. Sampai puasa Ramadan lah ngelintok saja lah dia lagi. Itu apa lagi? Pintu apa lagi kan? Jadi minimal pintu-pintu itu tadi ada kita yang masuknya. Jangan sampai berdoa lolo jema sedot sembahyang ya Allah masuklah aku dalam surga ya Allah pinggir jadilah. Itu dia ngecol itu minta pinggir jadilah ngecol itu kan. Jadi buatlah doanya. Nentukan doa itu, mbak inilah nentukannya. Salawat, berzakat, sembahyang malam, sembahyang 5 waktu. Nah itu yang pertama. Kemudian andalan yang kedua. Nah andalan pertama tadi kan lah banyak dicontohkan. Waktu bulan Sa'ban dulu kan lah cerita kak. Ada yang namanya Sa'ban. Sahabat Rasulullah SAW. Itu apa andalan? Teringat kamu cerita dulu bulan Sa'ban. Ada namanya sahabat itu andalan dia masuk surga dia lain karena dia rajin sembahyang berjamaah sholat subuh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembahyang di Masjid Nabawi jarak yang ditempuh itu kata jauh kan. Hanya dia selalu sholat dengan Rasulullah sehingga mendapatkan gelar namanya Al-Abid. Tapi Al-Abid ahli ibadah. Njuk gelarnya Nabi Al-Abid. Kabah kunjuk gelar Al-Abid ahli ibadah. Inilah modal kabah masuk ke dalam surga kelak. Ngapa? Karena kabah beribadah salat berjamaah subuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi tadi cerita siapa? Bilal bin Rabah.
Bilal bin Rabah tuh ketika Rasulullah Isra Mi'raj do cenilah lah kereta-kertek kaningan di surga. Jadi amun nak ngambil kisah isan di Nabi tu bo, tu apa kebiasaan kita di dunia ini, itulah lah sampai kereta-kertek di akhirat tu. Sebab Bilal bin Rabah itu cenilah waktu Rasulullah diangkat ke langit dalam peringatan Isra Mi'raj kaningan. Kerotak. Ya malaikat Jibril, tu apa dia kekerotak di dalam surga tu katanya. Itulah cenilah Bilal bin Rabah. Nah, satu balik isan di Isra Mi'raj ditanyakannya, Bilal sini kabar sahabatku. Aku nganing cenilah kabar di dalam surga katanya. Kerotak cenilah kabar tu dalam surga. Tu apa nian amalan kabar wahai Bilal? Disebut dengan Bilal bin Rabah. Amalan aku tidak lain wahai Rasulullah, ketika aku ngambil air wudhu, selesai ngambil air wudhu, aku laksanakan sholat 2 rakaat. Mudah tidak itu? Mudah tidak? Mudah cek kayaknya. Maka banyak ulama itu termasuk Imam Syafi'i, bu, dia batal wudhu. Nah, ini aku cerita kabar kita berwudhu tuh bukan saja kita sekadar berwudhu tuh nak sembahyang. Bukan, wudhu itu adalah membersihkan diri dan untuk menjaga kesucian diri. Jadi para imam terdahulu dijaganya wudhu tuh. Misalnya berwudhu dia kan batal. Apa kentut, apa tekinak itu apa nih tidak boleh, langsung ngambil wudhu. Batal lagi, ngambil wudhu. Maka terkenal para imam dahulu batal wudhu. Berat itu sebenarnya itu. Sebenarnya itu berat itu kan. Ayat banyak gitu nih. Badal damping kalau kan. Nah maka dicontohkan oleh Bilal bin Rabah itu, satu dia udah ngambil wudhu, dia sholat 2 rakaat. Itu kan. Kemudian dicontohkan lagi, ada si lagi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini dia sembahyang tahajud tiap malam. Sembahyang tahajud tiap malam, kemudian bacakan tadinya lagi kode dia lain. Gisiko tulah. Satu odem Fatihah, baca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Diadukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, katanya, mana sahabat Qatadah bin Nu'man ini melaksanakan sholat malam saja, hanya dia ini dibacanya gisiko tulah ayat. Itu apa dia? Karena dia baca Qul huwallahu ahad. Kata Rasulullah, karena kau cinta kepada surat Al-Ikhlas membaca Qul huwallahu ahad, itulah yang akan menghantarkan dirimu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah dia sebenarnya kita nyaka andalan tadi. Ini baca ngaji, dia tahu ngaji baca Qul hu jadilah. Dia tahu baca Qul hu, berzikir kalimat La ilaha illallah, jadilah. Ini payah malas sekali. Berzikir dinda. Sembahyang sedih. Kebile Isa lah terkonjau tonton TV. Dia andalan tuh apa? Sembahyang cepang-cepol. Ini lain sedot galut ini. Ngaji mudah beres-beres. Dikit-dikit ngambung-ngambung pula. Awal ngaji seharusnya kan. Nah kita tadi kan. Satu tadi menunjukkan keislami kita ketika kita ngaji. Satu kita nyabun. Dikit nyabun tadi lagu dangdut. Ngotak-ngotak lagu dangdut. Ada di dalam itu. Ngempas ke kedima tadi. Salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nangis dia Ci waktu kapan nikah ada selawat itu. Nangis dia. Banyak aja menangis waktu nikah tuh. Ya tidak.
Teringat kalau kita nge kebaikan-kebaikan jematul, misalnya dia lagi memuan ayah nadenya ninggal. Banyak kan teringat itu kan nangis. Nah itulah artinya tadi itulah ya pacak damping ke kita. Pada mitong gulai, dak begulai jangan ngembung-ngembung sih, amadang dak begulai. Nyindir lah ini. Astagfirullah Rabbal baroya. Pandaka. Nah katanya ngapa dia nyambung-nyambung? Titik tik tik tik. Astagfirullah minal khotoya. Ya, kalau lah ngaji lelo itu. Sebab keindahan dalam kehidupan berumah tangga itu kalau kita ngecak ke agama. Karena waktu itu dia datang, siapa nih datang Jumat-Jumat lalu? Ya? Yang dijelaskan di dalam ayat itu dia lain wa min ayatihi, belum dia jelaskan itu kan? An khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'alana bainakum mawaddata warahmah. Topu warahmah itu, topu mawaddah itu cintanya kita kepada orang yang kita cintai, yang semakin lama ia mempunyai kekurangan, semakin cinta dan injeklah kita. Cik, amigi baru-baru indah kan? Indah, gale muta ditakui. Yang bebek. Gibaru ini kan? Telah bodikat, disambut. Hah? Iya, ngapa? Langsung dia ngapa? Iya, sengak. Tunggu aja. Tunggu setahun lagi. Mulai kan? Setahun lagi tunggu itu kan. Itulah yang disebut mawaddah. Maka rumah tangga yang bertahan itu mawaddah namanya. Manusia itu pasti mempunyai kekurangan. Lama pasti berangsur-angsur kurang. Kecintaan itu kalau kita dalam kehidupan berumah tangga lama-lama pudar. Maka cinta dan sayang itu yang paling bertahan itu adalah rasa sayang. Tidak lain adalah mawaddah. Nyelaji kok kamu baru-baru kena kalau tajwid itu. Oh ditunggu kebila kita berhias-hias ditunggu gila ampun lama. Pengalaman. Kebila lama dikit kan segak itu kebila kamu. Jalan dia. Tua-tua dengan pakai. Kina aja malah nunggu. Salah sepetik laju itu. Ya, error. Nyanyi mbak itulah pula nyanyi. Mungkin baru-baru indah kali. Cuma kamu, hanya kau yang kucinta. Ini kan. Lama-lama ujungnya engkau sepenipuan. Surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Pada akhirnya nyanyilah. Tuhan kuatkan imanku ini. Luka hatiku teramat dalam. Nah katanya lanmaan itu. Besar masalah itu tuh. Hanya karena dia ngaji, empok dia dalam tadi masih pinta kuat Apa judul itu? Payung. Payung hitam. Itulah sih. Kehidupan. Nah berjalannya waktu, kehidupan manusia kujelaskan dikit. Kita ni lah ada gala anak, lah ada gala cucu. Perjalanan waktu semakin lama semakin kurang, namanya kehidupan berkeluarga, karena kita ni apalagi betina, dia mulailah terpecah cintanya. Ini cerita cinta lagi lah juga. Satu ada anak, habis rasa cintanya tadi pol. Ngapa? Karena terbagi dengan lanang harus konsekuensi. Yang timbul di mana itu? Timbul pengertian. Oh selama ini tadi dibuat kaya kuda 10 kali. Nah ke kanan kan. Kuda ini nanti kan ditanya jadi langgan ini gulunya. Jadi langgan ini kupinya. Karena lah ada anak dia tahu lagi. Gak gampang kan. Nah di TPK Besenaya dulu kan.
Tahu kan? Tahu. Amo baju tu tadi diterika sebelum berangkat memang larapinian. Kalau lah ada anak dia tahu lagi, ngapa? Apalagi anak dia kecil, hungau. Hungau. Udah itu tu apa lagi? Maka hal-hal kekurangan di dalam rumah tangga tu memang ngecol nian. Kalau sikok bedek ngaji, surang bae dalam rumah tangga tu ngecol. Laki dek ngaji, bini dek ngaji, ngecol gitu. Ama laki dek ngaji, bini ngaji, masih ada sabar. Laki ngaji, bini dek ngaji, masih dapat plus lagi. Ama sama-sama tahun, nah. Satu bangun, ndak ada, nak disiapkan. Tahunya lah ada kopi. Padahal kita lanang ni Pak, bukan aku membela ibu. Aku menang kaya. Padahal kita lanang ni kata muda, kami lanang. Bangun tidur, mangke dek berbantah, tek katanya. Kata muda, kata itu kan, bayi lagi kan. Atau berterimus. Aduh mana kita keruan, kopinya nak banyak, gulunya nak dikit, keruan. Satu kita hirup sesuai ngagi kekendaan kita. Sesuai ngagi. Ama jemaah rumah tadi kadang-kadang dek keruan lagi deh. Karena lapol penggawean tadi. Ini antol lah kapat ku ceritakan. Enggak, bukan aku melai bebo, bukan. Memang lapol itu tadi kadang-kadang dia tahu lagi nampak sini. Nah di sana tadilah timbullah rasa mawaddah. Semakin kurang pasangan kita tadi, semakin cintalah kita kepada pasangan kita tadi. Mbak itulah pula mu ada anak. Kalau lah ngaji digi, luluk mbak inari. Ngaso aja melala gudang dot main ini. Ngayon anak. Bukan lo dulu dia yo makai solawat cepat tidur. Anak itu kalau dia selawat pintar, dapat rahmat dari Allah. Ini dia sambil nyebat lagi, tudulah aku, ini kan, sepuas hatimu, apabila perlu bunuhlah aku. Katanya, lai, panggil aku si Jablay. Abang tak pulang-pulang. Nyebat galu katanya ini. Oi deh, ai katanya mendide tebuang bunuh dengan aku bunuh dengan aku. Amula ngaji ngaso anak ngapa? Solawat. Itu. Nah, jadi itu. Apa pertama tadi harus ada andalan. Kemudian topik tadi dicontohkan oleh Bilal bin Rabah, kemudian Qatadah bin Nu'man, kemudian Sya'ban. Nah kemudian yang kedua itu apa andalan kita? Amal jari. Jam berapa gini? Gila. Amal jariah nih Bu, artinya bukan jemeng jariah. Ada be jariah sana. Arti amal jariah itu amal yang kita laksanakan enjok di waktu hidup, baik itu ilmu pengetahuan, baik itu harta dan benda kita, ketika kita meninggal dunia, dia terus ngalir. Itulah amal jari. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, terkecuali 3 perkara. Apa itu? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Nah, yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ini adalah harta yang kita berikan kepada, yaitu panjang dia kita pacak nikmatinya. Contoh itu apa? Misalnya dia membangun masjid, 4.000 njokah. Dia nak bisa ike. Besar boleh ada. 1.000 jadi. Nah, jemun nak jalan njokah. Jangan dia meminta jalan dia njokah. Udah itu tuh pagi, bangunan-bangunan surau, bangunan-bangunan pesantren, njok empok dikit. Jangan beres gitu. Pacak 1.000 jadilah. Nah, duit ya ada ngai kita genggaman kita ndek ada di bank mbak indah gitu, itu belum dek kita gitu. Belum dek kita gitu mah. Nek kita nian ibarat duit 100.000, 10.000 kita njoka ke masjid, itulah nek kita nian. Itulah nek kita nian. Kalau nek dalam bank tadi belum tentu.
Apalagi kita berperangi karok pula, dia pernah pula ngenjok jemaah tu, dia pernah pula berinfak, mudah-mudahan Tuhan ngambil itu. Lantakkannya asam urat dia gaduh-gaduh. Lantakkannya pala pening nideng dia, lantakkannya pala pening bayang dengan tu. Dia ciri lagi ngai laki sengaja. Pala pening kan, berobat sampai ke Jawa, berobat sampai ke luar negeri, habis duit. Mudah-mudahan. Jadi injok kalah, karena itulah harta yang akan kita nikmati. Nah, harta yang kita berikan itu sekecil lolok manu bait itu akan mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia ngalir terus. Masjid ini misalnya kamu ada 1000 baik. 1000 baik kamu injok ke masjid ini terus ngalir. Aku kecek tadi, kecek ngabesau tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memberikan sedekah itu yang pertama keikhlasan, yang kedua sesuai dengan kemampuan kita. Hanya bahaya pula awak kaya ngenjok ke 1000. Jema dek di dia ngenjok 100.000. Nah, itu dia seimbang namanya. Jadi ngenjok kalah minimal tapi harus ikhlas kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua itu apa? Ilmu yang Ilmu bermanfaat. Kita guru ngaji misalnya. Guru ngaji oleh murid. Murid tadi ngajar ke murid lagi. Murid tadi ngajar ke murid lagi. Terus murid. Itulah termasuk amal jari. Terus itu. Dia keputus-putus. Tuh apa lagi Ustaz? Misalnya banyak yang lain lagi. Apakah harus guru ngaji lagi? Dia guru sekolah. Lanyalah pula itu. Ngajar ke A, ngajar ke B, ngajar ke berhitung. Itulah nyala pula. Ngajar ke toge itu Ustaz. Nukang misalnya kita lama kan. Ngajar ke nukang. Itu adalah ilmu kata Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum lin, sebaik-baik manusia adalah yang berguna dan bermanfaat bagi manusia yang lain. Bermanfaat bagi manusia lain itu apa? Nukang kita ajar kah bermanfaat. Nyetek kawu bermanfaat. Ajar kah lo mana cara nyetek kawu. Bermasak kue. Diajar kah bermanfaat. Selagi itu diajarkan terus akan tetapi walaupun ada amal jariah itu tidak putus-putus, ada pula dosa jariah. Ada pula dosa baik jariah. Ada tidak dosa jariah? Ada dosa. Kalau kamu ngajarkan yang tidak baik, terus pula kamu nerimakannya itu. Udah pola, entol ke batu. Udah pola, nailo aja ngentol. Nah itu dosa jariah. Dia boleh. Jadi ajarkanlah yang baik, maka dia akan menjadi amal jari yang tidak putus-putus. Tidak lain adalah ilmu yang bermanfaat. Maka anak-anak kita tuh arakalah harus ada ilmu. Ustaz, mana anakku tuh katanya lagi kecil main pistol-pistolan saja. Wah, berarti ini nak jadi polisi dia. Kalau dia didik menjadi manusia yang beriman, dia menjadi polisi yang baik. Kenai katanya kan pantau anak. Kenai jemato pakai baju dinas sembahyang dia kan. Nak kenai katanya kan. Itu polisi. Walaupun dia berpangkat, walaupun dia masih sembahyang. Bapang kabak empai jadi RTB, lebih lagi sembahyang. Menjadi polisi beriman. Jadi dokter kalau kita arang kaki kecil dia beriman kepada Allah, jadilah dia dokter yang beriman kepada Allah. Ada je nak berobat, ada je nak berobat tadi empai nak masuk benar terdengar suara ngaji. Ar-Rahman Allamal Quran. Loh katanya lo masuk berobat, lah tenang jiwa kan. Satu dibuka doa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam katanya. Satu dikinain kasih HP. Umumnya. Kasih HP, ngapa Pak? Katanya ya kontak, katanya aku main lagi 3 malam, mincret, aku nemani ke makan tempoyak. Jadi mak mana Pak? Oh ya aku ni nak berobat lo mana ubati aku ni. Napa? Katanya bahwasanya penyakit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahasa penyakit itu Pak, ada katanya ujian itu terdapat di dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Baqarah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wa anfus was samarat wa basyyiris sabirin. Bapak harus bersabar. Ndok katanya Bu Dokter, manalah cantik kamu nih katanya kan, mana pacak ngaji pula katanya kan. Kata bininya tadi, oh ya maku ada anak bujang, kujadikah katanya nantu kamu. Katanya tadi, kata lakinya dalam hatinya, oi Bu Dokter katanya, amaku ke bujangan, kamu nilah aku jadi kabini. Kata, ndeklah. Nah, jadi menjadi dokter beriman. Pacak nyanyi kalau kita araka pula untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nyilalo Roma Irama. Pacak nyanyi, selintas bae de. Selintas bae. Ngina dia itu apa namanya jemen nebang pisang. Jangan ditebang. Jangan ditebang, kan? Jangan ditebang, itu milik orang. Jadilah itu Roma Irama tuh kan. Udah itu ada pula jemen melawan lagi misalnya melawan ngaji tu, hai manusia, kan, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, itu kan, nyanyinya nyelakan loh Roma Irama tuh, mina aja mau motor ngebut, rem tangan, ada kan. Rem tangan sekuat tenaga. Mangke dia nomor. Ngina pula dia cuma ke sawah lolo ayo nge kakak ninteng cire ke sawah ke kebun tapi keruan nge cire. Murung. Jadi lagu nenteng cere, nenteng cere, nenteng cere, nenteng cere, nenteng cere, nenteng cerere. Jadilah lagu. Jadi tuapu bait itu asalkan kita arahkan untuk beriman kepada Allah. Terakhir anak yang soleh. Bu, perhatikan anak-anak kita isane main lagi. Mbak ini lagi masya Allah di samping narkoba. Mbak ini banyak kejadian main lagi kan. Maman pula nak berhenti narkoba. Kasus main lagi. Ndek dang di TV main lagi. Ditambah pula main lagi HP. Itu apa permainan HP main lagi? Hack domino. Bejeguan untuk nantu sengaja main HP kan. Musik ke game tadi. Game bejudi pula itu. 1B berapa? 65.000. Nek dia red katanya kan. Bejeguan. Ada sampai melapor bini kanca Ustaz mana katanya. Laki ku terladek ruang lagi gawe katanya. Dia katanya main ke HP ini tadi, main ke game sambil judi ini tadi, dia bersinyal. Jika lo mana dia bersinyal, bocakang sinyal, naik gerubuk dia katanya. Naik, bocok gerubuk dia kan. Mencakal ini sinyal tuh tadi. Ladi dia saling ngerti lagi katanya kan. Jadi kamu mana lo itu ya? Belum narkoba, belum. Jadi main lagi kita arahkan anak kita, cucu kita gila pelan-pelan. Kalau kita kapan ngarakannya, istilah kita bebal kita ngarakannya, mudah-mudahan anak kita tadi selamat. Demikianlah sebenarnya setiap pengajian ini waktu ini kurang cukup saja kan, karena ada lagi di banyak tolong dijelaskan. Kita doakan mudah-mudahan kita sehat gala, amin. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, kemudahan di dunia wal akhirat hingga kita senantiasa di bawah lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbuna ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, andaikan orang tua kami yang masih hidup ya Allah,